Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga datangi Mapolsek Tirtajaya Karawang cari polisi nakal yang rampas motor tak sesuai aturan. Seorang warga Cianjur meninggal diduga usai mengkonsumsi obat dari kegiatan pengobatan gratis dari salah satu paslon calon bupati. Merasa diadang pendukung calon bupati lain, calon bupati Indramayu nomor urut 3 mengamuk. Program unggulan Prabowo Gibran makan bergizi gratis terus diuji coba. Kali ini menyasar 600 lebih siswa di Sekolah Dasar Negeri 1 Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Komisi 9 DPR RI mengecek uji coba makan bergizi gratis di SD Negeri 1 Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Ada 665 siswa mendapat makan bergizi gratis yang satu porsinya terdapat nasi, lauk, buah, sayur, dan susu. Kegiatan pada Jumat siang itu mengecek kesiapan program unggulan Prabowo Gibran. Anggota Dewan itu menilai standar gizi dari menu makanan terpenuhi meski harga satu porsi makanannya sebesar Rp15.000. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar, ya kan, sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, melahirkan generasi yang cemerlang, generasi yang cerdas dan unggul, sesuai dengan harapan Pak Prabowo Subianto. Karena ini merupakan program unggulan Pak Prabowo, merupakan ikon, bahkan masuk dalam unggulan quick win-nya Pak Prabowo, nomor 1 makan bergizi gratis. Pihaknya akan mengevaluasi jalannya uji coba yang digelar selama 5 hari. Tujuan dari program makan bergizi gratis untuk memenuhi gizi anak Indonesia. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang warga Cianjur meninggal dunia diduga akibat mengkonsumsi obat dari kegiatan pengobatan gratis yang digelar oleh salah satu paslon calon bupati. Sebelum meninggal dunia, korban sempat mengeluhkan pusing, mual, dan muntah. Kegiatan pengobatan gratis yang digelar oleh salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Cianjur diduga merenggut nyawa warga. Korbannya adalah Yohani, warga Kampung Singkup, Desa Sukalmulia, Kecamatan Naringgul, Cianjur. Pada 26 Oktober lalu, Yohani mengonsumsi 4 jenis obat dari kegiatan pengobatan gratis tersebut. 2 jam setelah konsumsi obat, Yohani merasa pusing, mual, dan muntah. Karena kesehatannya semakin menurun, Yohani dibawa ke Puskesmas Naringgul dengan kondisi tidak sadarkan diri. Pihak puskesmas lalu merujuk Yohani ke RSUD Soreang Kabupaten Bandung lantaran kondisi Yohani terus menurun. Namun saat tiba di rumah sakit, Yohani dinyatakan meninggal dunia. Saya perjelas lagi di sini, setelah 2 jam kemudian pasien meminum obat, pasien yang asalnya jag-jag gitu ya, istilahnya tuh sadar gitu Pak, kesadaran penuh. Tetapi setelah minum obat 2 jam kemudian, pasien tersebut mengeluh pusing, mual, muntah, dan tidak sadarkan diri, bahkan dinyatakan koma oleh dokter puskesmas UPTD Puskesmas Naringgul. Pihak Puskesmas Naringgul menyayangkan tidak adanya pemberitahuan dari panitia penyelenggara atas kegiatan pengobatan gratis itu kepada mereka. Sebagai kepala puskesmas wajib, karena sebelumnya saya tidak ada pemberitahuan dilakukan pengobatan gratis di wilayah Puskesmas Naringgul. Saya berkewajiban untuk menanyakan, ternyata setelah saya dapat dari warga itu keterangan ada sekitar 100 lebih yang mengikuti pengobatan gratis tersebut dari salah satu pasangan calon bupati yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur. Keluarga Yohani memohon kepada semua pihak agar tidak memanfaatkan kejadian ini ke dalam politik. Pihak keluarga saat ini sudah ikhlas atas kepergian Yohani. Mereka tidak menyalahkan siapapun atas kejadian itu. Siapapun pihak yang mengedarkan berita-berita, isu-isu yang
sekarang viral di dunia maya, di sosmed. Kami mohon di stop. Kami pengen tenang atas nama keluarga besar. Kejadian ini bisa dijadikan pelajaran untuk semua pihak agar hal serupa tidak terulang kembali. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Ya, ketegangan mewarnai Pilkada Indramayu. Calon Bupati Indramayu nomor urut 3 terekam mengamuk usai mendapati warga yang berjejer dengan mengacungkan 2 jari saat ia kampanye ke Kecamatan Sukra. Tindakan Nina Agustina ternyata direspon calon Bupati nomor urut 2, Luki Hakim, yang dituding menggerakkan massa itu. Mobil yang berhenti ini adalah kendaraan calon Bupati Indramayu nomor urut 3, Nina Agustina. Calon petahana ini memilih berhenti lantaran melihat sejumlah warga di pinggir jalan yang mengacungkan 2 jari saat dirinya melintas di Jalan Desa Tegal Taman, Kecamatan Sukra, Indramayu. Dalam insiden yang terjadi pada Jumat kemarin, Nina meminta warga untuk menjelaskan maksud dan tujuan mengacungkan 2 jari dan meneriakkan calon bupati lain. Hal itu sempat membuat heboh warga sekitar. Kekesalan Nina memuncak sampai meminta kepolisian menangkap warga yang dinilai mengadang kegiatan kampanyenya. Nina meyakini jika tindakan massa disuruh oleh kelompok tertentu sebab kejadiannya tak hanya sekali. Saya tuh Bupati Indramayu. Urusan saya dengan Luki Hakim. Karena dia dua-dua, dia ke tengah, ya kan? Dua-dua gitu. Otomatis saya turun. Berhenti, saya turun. Ini harus kasih pelajaran. Saya pengen tahu siapa ini. Benar nggak sih kayak gitu? Saya turun. Saya bilang, ini maksudnya apa? Dua-dua. Memang ada yang kampanye di sini. Oh, saya bilang, saya anaknya Dai Bahtiar. Kenapa? Ya memang satu, saya anaknya Dai Bahtiar. Yang kedua, saya juga bukan orang yang seenaknya. Saya masih Bupati Indramayu, SK saya sampai 2026 masih Bupati Indramayu. Di sisi lain, bakal calon Bupati nomor urut 2 Luki Hakim menilai jika warga itu tidak mengadang dan hanya berjejer di jalan sambil mengacungkan 2 jari. Ia menilai perbuatan warga adalah inisiatif sendiri tanpa digerakkan oleh timnya. Kan Bupati Indramayu itu Nina Agustina kan dikawal oleh patwal. Patwalnya bisa berjalan dengan lancar dan mobil Pajero warna hitam itu memang berhenti dengan sendirinya tanpa dihadang, bisa terlihat. Jadi tidak ada penghadangan menurut saya. Lalu bicara bahwa itu adalah gerombolan, menurut saya pemilih Luki Hakim itu bukan gerombolan, bukan gangster, bukan apa. Pemilih Luki Hakim adalah masyarakat secara umum yang memiliki kesadaran ingin melakukan perubahan, ingin ganti bupati. Ketegangan antara kedua calon bupati ini berpotensi lanjut ke ranah hukum. Sebab Nina melaporkan sejumlah warga yang dinilai mengganggu kampanyenya. Dan Luki juga melaporkan Nina karena menyeret namanya dalam insiden itu. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Ya, logistik surat suara Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Purwakarta tiba di gudang penyimpanan logistik KPU Purwakarta Jumat lalu. Logistik yang diterima termasuk 2,5% surat suara cadangan untuk mengantisipasi jika ada pemungutan suara ulang. Truk ini membawa logistik Pilkada 2024 berupa surat suara untuk Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Kabupaten Purwakarta. Seluruh logistik diturunkan di gudang logistik KPU Purwakarta yang berada di Jalan Syekh Baing Yusuf, Babakan Cikau, Purwakarta. Total ada 760.146 lembar yang dikemas dalam 253 box. Jumlah itu termaksud tambahan 2,5% cadangan surat suara dari total daftar pemilih tetap untuk mengantisipasi kebutuhan pemungutan suara ulang. 760.146 ini terdiri dari jumlah kebutuhan sesuai dengan DPT ditambah 2,5% dan plus 2.000 surat suara untuk persiapan PSU. Pak, logistik selanjutnya ada lagi atau emang ini terakhir, Pak? Kita masih ada. Jadi
Ini hari ini yang sudah masuk surat suara, kemarin kita DPC daftar pasangan calon yang nanti akan ditempel di TPS itu sudah kita datang juga. Formulir Ceplano sudah, mungkin nanti tinggal perlengkapan kecil saja, logistik yang kecil untuk di TPS. Diketahui jumlah DPT di Purwakarta mencapai 738.968 orang. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta.